Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Saham Big Bang serontok, saham ini malah tambah bersinar. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, saat ini kita akan membahas satu saham yang menarik, yaitu Bank Syariah Indonesia atau dengan kode BRIS. Kenapa menarik? Karena di saat harga saham Big Bang seperti BCA, Mandiri, BNI maupun BRI turun drastis, harga saham BRIS cenderung mengalami kenaikan, baik itu dari sisi harga saham maupun kinerja keuangannya. Bisa kamu lihat di sini, selama tahun 2025, harganya sudah naik 8,6%. Jika melihat data satu tahun terakhir, harganya naik 27,9%. Jika melihat data 5 tahun terakhir, harganya naik 855%. Artinya kinerja saham BRIS ini dari sisi harga sahamnya menghasilkan kinerja yang jauh lebih besar dibandingkan 4 saham bank besar, yaitu BCA, Mandiri, BNI maupun BBRI. Sekilas kita lihat tentang kinerja keuangannya. Nah, berhubung laporan keuangan per Q4-nya sudah terbit, kita bisa melihat di sini bahwa pada tahun 2024 mereka menghasilkan laba sekitar 7 triliun rupiah. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2023 yang hanya 5,7. Lebih tinggi lagi dibandingkan tahun 2022 yang hanya 4,2 triliun rupiah. Bahkan jika melihat sejak tahun 2018, labanya mengalami kenaikan yang sangat drastis di tahun 2024 ini. Ini merupakan salah satu hal menarik dari saham BRIS ini. Bagaimana dari sisi rasio keuangannya? Gross profit margin-nya sangat baik dengan angka 69%, dengan net profit margin 27,8%. Untuk growth-nya juga net income-nya secara quarter tumbuh 26,2%, tapi sayangnya dividen yield-nya tidak menarik dengan angka 0,61% saja. Nah, bagi kamu yang belum tahu, BRIS ini dulunya sebenarnya merupakan gabungan dari beberapa bank syariah, seperti Mandiri Syariah, BNI Syariah, maupun BRI Syariah, dan kemudian digabung menjadi Bank Syariah Indonesia. Itu artinya apabila kamu untuk saham-saham bank lainnya seperti BRI, Mandiri maupun BNI terbagi atau terpecah-pecah, untuk BRIS ini sendiri sebenarnya BUMN itu terfokus kepada 3 perusahaan, yaitu Mandiri Syariah, BNI Syariah, dan BRI Syariah. Sehingga bisa dikatakan lebih fokus untuk saham-saham BUMN yang bergerak di bidang syariah ini sendiri. Sekarang mari kita bedah untuk keuangan Q4 tahun 2024-nya seperti apa. Pertama kita lihat dari total pendapatan yang mengalami kenaikan dari 5,7 menjadi 6,8. Untuk beban pokok penjualannya juga mengalami kenaikan, tapi laba kotornya masih tumbuh dari 4 menjadi 4,7. Kesimpulannya, laba bersih masih mampu tumbuh dari 1,5 menjadi 1,8 triliun rupiah pada Q4. Dan sebentar kita akan lihat untuk data setahunnya seperti apa. Kemudian mari kita lihat terkait harga sahamnya dalam 10 tahun terakhir. Kamu bisa lihat sini, sebelumnya saham BRIS ini sempat dihargai dengan angka di bawah Rp1.000, tapi kini sudah naik mencapai angka Rp3.000. Itu artinya terjadi kenaikan yang sangat signifikan. Bahkan jika dibandingkan dengan harga saham di tahun 2020, kenaikannya sangat drastis di tahun 2025 ini. Memang sebagai informasi dulunya sempat berada pada angka di atas Rp3.000 pada sekitaran tahun 2021, tapi kemudian mengalami penurunan dan kini rebound dan mencapai angka Rp3.020. Bagaimana jika kita bandingkan dari sisi PBV-nya? PBV BRIS ini berada pada angka di atas rata-ratanya, yaitu sekitar 3,45 kali, dengan angka rata-rata sekitaran 3,09 kali. Dulunya sempat di atas PBV 6 kali, tapi sempat juga di bawah PBV 2,25 kali. Nah, ini merupakan catatan yang penting. Jika kamu membandingkan PBV BRIS ini dengan PBV seperti BRI, Mandiri maupun BNI, tentu saja PBV BRIS ini jauh lebih tinggi, bahkan bisa mencapai beberapa kali lipat dari PBV BBNI. Nah, apa artinya? Dengan laba yang lebih kecil, BRIS ini memiliki PBV yang lebih tinggi, sehingga bisa kamu simpulkan sendiri saham mana yang lebih menarik dari sisi valuasi dan saham mana yang memiliki valuasi lebih premium. Nah, tapi pada kenyataannya meskipun valuasi BRIS ini lebih premium, kamu bisa lihat kenaikan harga sahamnya sangat signifikan dalam 5 tahun terakhir. Kemudian mari kita bahas dari sisi probabilitasnya. Dalam 5 tahun terakhir ini probabilitasnya hanya 60%, artinya 3 kali naik dan 2 kali turun. Tapi kenaikannya sangat signifikan. Contohnya seperti pada tahun 2023 yang naik 33%, 2024 yang naik 56%, dan di tahun 2025 ini yang naik sudah 10,6%. Tentu saja kinerja ini jauh lebih baik dibandingkan saham-saham Big Bang lainnya.
Nah, bagaimana dari sisi potensi dividen yang bisa mereka bagikan? Mari kita lihat datanya di sini. Kamu bisa lihat di sini, dalam 3 tahun terakhir, yaitu 2022, 2023, dan 2024, mereka konsisten membagi dividen. Tapi dari aspek dividennya, tidak terlalu menarik dengan angka dividen yield yang rendah, dan dividen per share yang bisa dikatakan cukup berfluktuasi. Apalagi sebelum tahun 2022, mereka sempat absen membagi dividen karena hanya membagi di tahun 2019 saja. Oke, berhubung laporan keuangan per Q4 tahun 2024-nya sudah terbit, mari kita lihat secara sekilas. Sebagai informasi, data disajikan dalam jutaan rupiah. Pertama, dari sisi jumlah asetnya, kamu bisa lihat datanya di sini mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2023. Jika dibedah lebih lanjut, tentu saja mayoritas aset berasal dari pembiayaan atau penyaluran kredit yang diberikan dari sisi syariahnya. Untuk aspek liabilitas, sama juga seperti saham perbankan konvensional, di mana adanya dana pihak ketiga, tapi untuk perbankan yang berbasis syariah tentu saja memiliki segmentasi yang berbeda, di mana mayoritas juga masih berasal dari hal tersebut yang tentu saja dikategorikan sebagai kategori syariah. Untuk liabilitasnya juga mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2023. Sedangkan dari aspek ekuitasnya, kamu juga bisa melihat adanya kenaikan yang cukup menarik dibandingkan tahun 2023. Tapi sayangnya, mayoritas masih berasal dari modal ditempatkan dan disetor. Sehingga untuk saldo labanya belum bisa mendominasi dari total ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan. Tapi setidaknya hingga tahun 2024, jumlah untuk modal yang ditempatkan dan di-store dan jumlah saldo labanya sudah tidak berbeda terlalu signifikan. Sehingga kedepannya diharapkan apabila perusahaan mampu menghasilkan pertumbuhan laba yang konsisten, saldo labanya bisa tumbuh lebih besar dibandingkan modal ditempatkan dan di-store. Kemudian kita lihat dari aspek laba ruginya, di mana kamu bisa lihat di sini adanya kenaikan dari hak bagi hasil milik bank dari yang awalnya 16,2 menjadi 17,4. Untuk beban usahanya juga mengalami kenaikan dari 10,2 menjadi 11,7. Dan kesimpulannya, laba bersihnya mampu tumbuh dari 5,7 menjadi 7 di tahun 2024 ini. Nah, bagaimana menurut kamu terkait prospek pertumbuhan Bank Syariah Indonesia ini? Apakah jauh lebih menarik dibandingkan big banks lainnya? Ataukah justru ini hanya bersifat sementara? Ingat, untuk kinerja BRIS baik dari sisi harga saham naik lebih signifikan dibandingkan saham big banks. Begitu juga dengan potensi kenaikan labanya, yang mana saat video ini dibuat di tahun 2024 mereka berhasil mencetak laba tertinggi beberapa tahun terakhir. Bahkan growth-nya bisa dikatakan cukup signifikan dari 5,7 menjadi 7 triliun di tahun 2024 ini. Apakah BRIS ini menjadi opsi selain 4 saham big banks yang biasanya populer? Kamu tentukan sendiri. Tentu saja harus lakukan analisa mendalam untuk memastikan apakah kamu yakin membeli saham ini atau tidak. Tapi dengan data yang ada bisa dilihat dalam 5 tahun terakhir masih menghasilkan kenaikan di atas 100%. Dan angka ini tentu jauh lebih baik dibandingkan 4 saham big banks lainnya. Tapi kembali lagi, kita harus melihat dalam jangka panjang. Mungkin dalam 5 tahun terakhir, kinerjanya memang lebih baik. Tapi bagaimana dalam 10 hingga 20 tahun ke depan? Apakah masih bisa menjamin seperti ini atau tidak? Mengingat untuk sisi dividen, BRIS ini cukup tidak terlalu menarik dibandingkan 4 saham big banks lainnya. Sehingga tentu saja apabila membeli saham ini, kita lebih berfokus kepada capital gain-nya. Semoga video ini bisa memberikan manfaat kepada kamu, dan sebagai informasi, saya sudah sempat buat satu video yang mungkin bisa berguna bagi kamu. Silahkan nonton hingga selesai agar mendapat pemahaman yang utuh. Poin pertama, penurunan laba yang signifikan. Penurunan laba yang signifikan dapat menyebabkan harga saham turun karena beberapa alasan yang saling terkait. Berikut ini penjelasan mengapa hal ini bisa terjadi. Pertama, menurunnya kepercayaan investor. Laba adalah indikator utama dari kinerja keuangan perusahaan. Ketika laba turun secara signifikan, investor mungkin merasa perusahaan tidak beroperasi dengan efisien atau menghadapi masalah yang tidak dapat segera diatasi. Kepercayaan investor terhadap kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan di masa depan menjadi berkurang, yang kemudian menyebabkan mereka menjual sahamnya sehingga harga saham turun. Poin kedua, penurunan prospek masa depan. Penurunan laba seringkali dianggap sebagai signal bahwa prospek pertumbuhan perusahaan di masa depan melemah. Jika perusahaan tidak mampu mempertahankan atau meningkatkan pendapatannya, investor khawatir bahwa perusahaan mungkin mengalami kesulitan dalam jangka panjang yang bisa menurunkan potensi keuntungan di masa depan. Ketika prospek masa depan memburuk, investor akan menilai saham tersebut lebih rendah dan akhirnya menyebabkan penurunan harga saham. Ketiga, pengurangan dividen. Banyak perusahaan menggunakan laba untuk membayar dividen. Ketika laba turun,
perusahaan mungkin terpaksa mengurangi atau bahkan menghentikan pembayaran dividen, yang bisa mengecewakan para pemegang saham yang mengandalkan dividen sebagai penghasilan. Pengurangan dividen seringkali dianggap sebagai signal ketidakstabilan keuangan yang menyebabkan investor menjual saham dan menyebabkan harga saham turun. Keempat, meningkatnya ketidakpastian ekonomi dan keuangan. Penurunan laba bisa disebabkan oleh berbagai faktor eksternal atau internal yang memperburuk kinerja perusahaan, seperti penurunan permintaan pasar, kenaikan biaya produksi, atau masalah lainnya. Ketidakpastian yang ditimbulkan dari penurunan laba bisa mempengaruhi persepsi pasar mengenai risiko yang terkait dengan perusahaan, dan investor cenderung menghindari saham dengan risiko yang lebih tinggi, yang menyebabkan harganya turun. Kita lihat sebagai contoh, di sini ada satu saham yang mana labanya turun signifikan. Di tahun 2015 labanya 6,4T, naik jadi 6,6, dan naik 7,7 di tahun 2017. Kita lihat 3 tahun terakhir. Di tahun 2022 labanya 2,7, naik jadi 5,3 dan turun menjadi 1,3 jika diproyeksikan di tahun 2024. Apakah artinya kinerja 3 tahun terakhir ini tidak ada yang bisa lebih baik dibandingkan kinerja tahun 2015 hingga 2017? Itu artinya dalam jangka panjang, laba perusahaan ini mengalami penurunan yang cukup signifikan. Kita lihat harga sahamnya. Dampaknya apa? Dulunya harga saham perusahaan pernah bahkan berada di atas Rp100.000 dan kini tersisa di angka 11.800 saat video ini dibuat. Ini merupakan hubungan antara laba dan harga saham. Meskipun sebenarnya perusahaan masih mencetak laba yang cukup menarik, yakni di atas 1 triliun, tapi jika melihat data di sini terjadi penurunan harga saham yang signifikan karena terjadi penurunan laba dibandingkan tahun 2015 dan kita lihat 3 tahun terakhir juga. Poin kedua, berita negatif tentang perusahaan. Reputasi perusahaan sangat penting dalam menjaga kepercayaan konsumen, mitra bisnis, dan investor. Jika berita negatif terkait dengan masalah reputasi seperti pelanggaran etika, masalah lingkungan, atau kegagalan dalam memenuhi standar industri, hal ini dapat mempengaruhi persepsi pasar tentang stabilitas perusahaan. Reputasi yang terganggu bisa mempengaruhi penjualan, kontrak bisnis, dan kepercayaan publik yang pada gilirannya dapat menurunkan harga saham. Berita negatif seringkali mengindikasikan adanya peningkatan risiko perusahaan, baik dari sisi operasional, hukum, atau keuangan. Misalnya, berita tentang tuntutan hukum besar, penyelidikan pemerintah, atau kebangkrutan salah satu unit bisnis dapat meningkatkan persepsi risiko investor. Ketika risiko meningkat, investor mungkin merasa bahwa perusahaan menjadi lebih berbahaya untuk diinvestasikan, dan mereka mulai menjual saham yang menyebabkan harga turun. Ini merupakan salah satu contohnya tentang berita negatif yang berdampak kepada harga saham. Pada tanggal 15 Mei tahun 2023 ada artikel seperti ini. Kronologi ribut-ribut XXX, RUPS disusupi aktivis Greenpeace hingga akun Instagram melenyap. Nah, cuplikannya seperti ini. Viralnya XXX dimulai pada tanggal 11 Mei 2023 yang lalu. Saat itu RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham XXX yang dilaksanakan di Jakarta diwarnai aksi protes. Dampaknya apa? Kamu bisa lihat untuk grafik harga sahamnya. Ini merupakan kisaran dari harga saham saat dilakukannya RUPS. Memang harga sahamnya tidak bisa kita lihat secara pasti berada pada angka berapa. Tapi jika dilihat dalam jangka panjang, dulunya harga saham perusahaan di angka 3.600 dan turun signifikan bahkan sempat menyentuh angka 2010. Penurunan yang sangat signifikan di bulan Mei tahun 2023 ini saat ada berita tentang hal tersebut. Dan ini merupakan salah satu contoh tentang berita negatif yang dapat mempengaruhi harga saham. Memang sih banyak faktor juga yang mempengaruhi untuk kenaikan atau penurunan harga saham, tapi beberapa faktor ini bisa kamu pertimbangkan untuk melakukan analisa. Poin ketiga, tiba-tiba tidak bagi dividen atau yield menjadi kecil. Dividen biasanya dianggap sebagai tanda stabilitas keuangan perusahaan. Jika perusahaan tiba-tiba menghentikan pembagian dividen atau mengurangi jumlah dividen secara signifikan, investor bisa berpikir bahwa perusahaan menghadapi suatu hal yang perlu dipertimbangkan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian mengenai kemampuan perusahaan untuk mengelola operasi dan kewajiban keuangan mereka, yang kemudian memicu kekhawatiran di pasar dan menyebabkan penurunan harga saham. Banyak investor membeli saham karena dividen yang dihasilkan. Bagi mereka, dividen merupakan sumber pendapatan yang stabil dan dapat diandalkan.
Ketika dividen dihentikan atau dipotong, investor yang bergantung pada dividen untuk penghasilan mungkin mulai menjual saham untuk mencari investasi lain yang lebih menguntungkan. Penurunan permintaan saham ini menyebabkan harga saham turun. Jika perusahaan mengurangi dividen, hal ini dapat mengindikasikan bahwa perusahaan ingin menahan lebih banyak uang untuk tujuan lain, seperti membayar hutang atau meningkatkan kas. Namun pasar bisa menilai keputusan tersebut sebagai tanda ketidakmampuan untuk menghasilkan laba yang cukup besar. Hal ini bisa menurunkan daya tarik perusahaan bagi investor yang mencari perusahaan dengan rasio pembayaran dividen stabil dan tinggi, yang akhirnya menyebabkan penurunan harga saham. Ini merupakan salah satu contoh yang saya kutip dari artikel Kompas.com. Emiten pertambangan nikel XXX absen membagi dividen kepada pemegang saham dari laba tahun 2023. Hal ini telah mengantongi persetujuan dari para pemegang saham dalam RUPST yang digelar pada hari Senin 10/6/2024. Dengan mempertimbangkan belanja modal untuk proyek-proyek yang sedang berjalan dan modal kerja perseroan di tahun-tahun mendatang, para pemegang saham sesuai dengan rekomendasi direksi dan Dewan Komisaris menyetujui bahwa tidak ada dividen yang akan dibayarkan kepada pemegang saham untuk tahun keuangan 2023, kata manajemen. Nah, ini merupakan informasi. Saham ini memang dalam beberapa tahun terakhir tidak konsisten bagi dividen. Hanya tercatat di sini bagi dividen tahun 2014, 2021, dan 2023. Mungkin itu yang menyebabkan penurunan harga sahamnya tidak terlalu signifikan. Jika kamu lihat di sini, untuk tahun 2024 harga sahamnya memang mengalami penurunan, tapi tidak terlalu signifikan. Mengingat memang perusahaan ini memiliki kebijakan dividen yang tidak konsisten dari tahun ke tahun dari sisi pembagian dividennya. Tapi jika kamu lihat, dalam beberapa tahun terakhir harga saham perusahaan sudah turun cukup signifikan. Sempat berada pada angka tertinggi di atas 8.000, tapi kini hanya 3.210. Poin keempat, valuasi PBV sudah terlalu tinggi. Price to book value adalah rasio yang membandingkan harga pasar saham, harga yang dibayar oleh investor, dengan nilai buku perusahaan. PBV yang tinggi menunjukkan bahwa harga pasar saham jauh lebih tinggi dibandingkan nilai aset perusahaan yang tercatat. Investor mungkin menganggap saham tersebut terlalu mahal atau overvalue, dan hal ini dapat menyebabkan mereka enggan membeli saham tersebut, atau bahkan mulai menjual saham karena khawatir harga akan jatuh. Penurunan permintaan untuk saham akan menyebabkan harga saham turun. PBV yang tinggi seringkali mencerminkan ekspektasi pasar yang sangat optimis terhadap masa depan perusahaan. Namun, jika perusahaan tidak dapat memenuhi harapan tersebut, misalnya jika kinerja keuangannya lebih rendah dari yang diharapkan, atau jika pertumbuhannya melambat, harga bisa turun sangat tajam. Hal ini karena pasar memperkirakan bahwa harga saham yang tinggi tidak didukung oleh fundamental yang kuat, sehingga harga saham akan terkoreksi untuk mencocokkan nilai perusahaan yang lebih realistis. PBV yang tinggi bisa menjadi indikator bahwa saham perusahaan diperdagangkan dengan premium yang tinggi. Jika perusahaan tidak dapat menghasilkan laba yang sesuai dengan ekspektasi atau kinerjanya memburuk, investor akan mulai menilai ulang valuasi saham yang dapat memutuskan atau menjual saham tersebut. Penurunan kinerja atau hasil yang tidak sesuai dengan harapan menyebabkan harga saham turun signifikan. Ini merupakan salah satu contohnya. Dulunya saham ini sempat diperdagangkan pada valuasi PBV yang sangat tinggi, bahkan biasanya di atas 50 kali. Tapi dalam beberapa tahun terakhir kamu bisa lihat PBV-nya terus mengalami penurunan, dan kini hingga video ini dibuat, PBV-nya di angka 18,7 kali. Memang masih cukup tinggi juga. Bagaimana dengan harga sahamnya? Harga sahamnya turun signifikan dari yang sempat berada pada angka 10.000, kini hanya 1.690. Penurunan yang sangat signifikan. Ada juga contoh saham yang lain yang dimana dulunya PBV-nya bahkan sempat berada pada angka di atas 40 kali, tapi kini hanya 2,62 kali. Kamu bisa lihat di sini dari dua contoh ini, saham-saham yang memiliki PBV sangat tinggi pada akhirnya mengalami penurunan harga saham dan menyesuaikan angka PBV-nya menjadi lebih rendah lagi. Ini merupakan harga sahamnya. Kamu bisa lihat dari grafik di sini, dulunya harga sahamnya bahkan pernah menyentuh angka 5.000 dan kini hanya Rp610. Penurunan yang sangat signifikan. Lagi-lagi salah satu penyebabnya adalah dari valuasi PBV yang sangat tinggi. Poin kelima, harga saham sebelumnya naik signifikan karena sentimen sesaat. Ketika harga saham naik tinggi hanya karena sentimen positif sesaat, seringkali harga tersebut didorong oleh optimisme berlebihan atau euforia pasar, bukan oleh fundamental.
Ketika ekspektasi tidak terwujud atau hasil yang diharapkan tidak datang, harga saham bisa turun tajam karena pasar akhirnya menyadari bahwa saham tersebut overvalue dan tidak didukung oleh kinerja perusahaan yang nyata. Realita yang lebih buruk dari yang diharapkan dapat memicu penurunan harga saham. Sentimen sesaat seringkali berasal dari emosi investor seperti ketakutan, keserakahan, atau optimisme berlebihan. Ketika pasar berbalik arah atau berita negatif muncul, emosi investor dapat berubah secara cepat. Misal, jika pasar merasa khawatir atau takut akan penurunan ekonomi, banyak investor akan melakukan penjualan secara masif, yang menyebabkan harga saham turun tajam. Perubahan psikologi yang cepat ini adalah karakter dari pasar yang dipengaruhi oleh sentimen. Saham yang naik karena spekulasi atau hype pasar seringkali tidak memiliki dasar yang kuat untuk pertumbuhan jangka panjang. Banyak saham yang melonjak tinggi karena tren sesaat, seperti berita viral, rekomendasi analis, atau spekulasi bahwa perusahaan akan memperoleh keuntungan besar dalam waktu dekat. Namun, ketika hype ini mulai mereda atau ketika tidak ada hasil konkret, pasar seringkali mengkoreksi harga saham kembali ke nilai wajar, menyebabkan penurunan tajam. Ini merupakan salah satu contohnya, di mana pada tahun 2020 hingga 2021, harga saham perusahaan naik signifikan, yang mana dulunya sempat berada pada angka di bawah 1.000, tapi naik hingga mencapai angka di atas Rp6.000. Tapi pada akhirnya, karena ini merupakan sentimen sesaat, harga sahamnya turun lagi dan kembali ke angka 605 saat video ini dibuat. Saham berikutnya, pada tahun 2021, harga sahamnya naik signifikan bahkan menyentuh angka Rp7.000. Tapi kembali lagi, karena ini merupakan sentimen sesaat saja, harga sahamnya turun lagi ke angka Rp665. Poin ke-6, isu merger, akuisisi kerjasama yang batal terlaksana. Apabila ada corporate action atau kebijakan besar yang batal terlaksana, hal itu bisa menjadi salah satu faktor harga saham bisa turun signifikan. Alasannya sederhana. Karena realita tidak sesuai dengan ekspektasi awal. Saat harga saham naik tinggi, mungkin ekspektasinya sudah terlalu tinggi. Dan saat realita ternyata tidak sesuai harapan, alhasil harga saham terjun bebas. Ini merupakan salah satu contohnya dengan berita pada tanggal 17 Desember tahun 2020, yang mana saham XXX menguat. Ini penyebabnya. Melesatnya saham XXX dikarenakan dampak sentimen masyarakat terhadap industri baterai holding, di mana dicatatkan produsen kendaraan listrik asal Amerika Serikat Tesla berencana membangun pabrik baterai di Indonesia, serta kian menguat harga nikel dan volume penjualan biji nikel di pasar domestik, menjadi faktor yang mempengaruhi tren saham XXXX. Tapi sayangnya pada tanggal 27 Juli 2024 ada berita yang mengabarkan bahwa Tesla batal bangun pabrik di Indonesia. Dampaknya kamu bisa lihat di sini. Harga saham perusahaan yang dulunya mengalami kenaikan sangat signifikan dari yang awalnya di bawah 500 naik ke angka di atas 3.000, kini terus mengalami penurunan, bahkan hingga video ini dibuat di angka 1.490. Itu merupakan salah satu contoh bentuk dari sentimen yang tidak terlaksana dan berdampak kepada harga saham perusahaan. Semoga dengan video ini kamu bisa memiliki gambaran tentang beberapa cara untuk melihat apakah ada tanda-tanda atau faktor yang membuat harga saham turun signifikan. Memang dalam jangka pendek, naik turun harga saham disebabkan oleh permintaan dan penawaran. Istilah kerennya supply and demand yang berbicara. Tapi dalam jangka panjang, saya pribadi masih yakin bahwa ada faktor lain yang menjadi penyebabnya. Nah, sebagai informasi, Baca Saham sudah menerbitkan beberapa e-book yang berguna bagi kebutuhan kamu masing-masing. Entah itu tentang psikologi saham dengan judul e-book Psikologi Saham, entah itu kamu mau belajar tentang metode nabung saham atau dividen dengan e-book Strategi Nabung Saham, kamu mau belajar tentang panduan fundamental analisa dan money management dengan e-book The Stock Market, dan kamu mau belajar bagaimana menganalisa laporan keuangan dengan e-book Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. Apabila kamu tertarik melakukan pembelian, silakan chat saja pada nomor WA yang tercantum ini. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan, karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list e-book baca saham. Pertama, Psikologi Saham. Kedua, Stock for Living. Ketiga, Strategi Nabung Saham. Keempat, The Stock Market. Dan yang kelima, Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.